Orang-orang di bumi banyak berbicara tentang penjajahan Mars. Tapi bagaimana jika itu sudah terjadi dan manusia pertama sudah menetap di planet merah? Seperti apa kehidupan di Mars? Apakah kita bisa hidup di permukaan, atau harus bersembunyi di bawah tanah dari radiasi matahari yang diterima Mars? Bisakah kita melakukan terraformasi? Inilah yang terjadi jika kita semua tinggal di Mars. Pernah merasa ingin keluar dari planet ini? Nah, pertimbangkan Mars. Batu keempat dari matahari. Jaraknya bisa mencapai 56 juta kilometer dari kita. Jaraknya juga bisa sejauh 401 juta kilometer. Bahkan jika Anda menaiki pesawat ruang angkasa tercepat yang pernah diluncurkan dari bumi, perjalanan ke sana akan memakan waktu antara 40 hari hingga 9,5 bulan, tergantung pada posisi planet-planet tersebut. Dan setelah sekian lama berada di luar angkasa, Anda akhirnya akan melihat Mars yang kering dan tak bernyawa di cakrawala. Tapi bisakah kamu bertahan di sana? Apa saja yang Anda perlukan untuk bertahan hidup di Mars? Pertama, Anda harus memikirkan cara menghasilkan oksigen untuk bernapas. Atmosfer Mars sangat tipis dan mengandung 95% karbon dioksida. Anda tidak akan bisa hanya membawa semua oksigen yang Anda perlukan untuk bertahan hidup, tapi Anda bisa mengekstraknya dari CO2 dengan mesin seperti Moxie, milik NASA. Hal ini tidak hanya memberi Anda dan pemukim Mars lainnya udara untuk dapat bernapas, tetapi juga memberi Anda propelan oksigen cair. Itulah barang-barang yang Anda perlukan untuk mengangkat roket dari Mars jika Anda memutuskan untuk kembali ke bumi. Tidak ada tanah di Mars untuk menanam makanan. Sebaliknya, Anda akan menggunakan hidroponik, mengolah tanaman Anda dalam larutan mineral dan nutrisi, tidak memerlukan tanah. Tentu saja, tanpa air yang mengalir ke permukaan, koloni Anda hanya mampu menumbuhkan sekitar 20% makanan yang dibutuhkan. Sisanya akan Anda kirimkan dari bumi. Tapi jangan berharap daging segar, semua makanan Anda akan kering. Bersama dengan pemukim lainnya, Anda mungkin akan tinggal di bangunan bertekanan tiup. Namun kemungkinan besar Anda akan bersembunyi. Karena Mars tidak memiliki medan geomagnetik global, dan karena atmosfernya sangat tipis, tingkat radiasi di orbit di atas Mars 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Jumlah tersebut merupakan jumlah radiasi matahari yang terlalu besar untuk ditanggung manusia. Lupakan tentang berjemur. Matahari akan tampak hanya separuh ukurannya jika dibandingkan dengan bumi. Dan jika Anda ingin keluar dan kembali hidup, Anda memerlukan pakaian antariksa untuk mengimbangi tekanan atmosfer yang hampir tidak ada dan untuk memblokir radiasi. Pakaian Anda juga akan membuat Anda tetap hangat. Hal ini penting karena suhu di Mars sangat rendah. Musim dingin terdingin di bumi adalah surga dibandingkan dengan rata-rata musim dingin di Mars. Suhu akan mencapai minus 55 derajat Celcius. Bahkan lebih dingin lagi di kutub, yang suhunya bisa turun hingga minus 153 derajat Celcius. Sehari di Mars hanya 40 menit lebih lama dibandingkan satu hari di bumi. Namun, 1 tahun di Mars akan menjadi 2 kali lebih lama. Jika Anda tinggal di belahan bumi utara, Anda akan menikmati 7 bulan musim semi dan 6 bulan musim panas. Kemudian akan terjadi musim gugur selama 5 bulan dan 4 bulan lagi musim dingin. Dan suhu di sana tidak hanya rendah, tetapi juga dapat berubah drastis dalam waktu seminggu. Variasi ini seringkali mengakibatkan badai debu yang dahsyat. Mereka tidak akan membahayakan Anda, tetapi akan menyumbat semua perangkat elektronik Anda. Ingat juga, gravitasi di Mars sekitar sepertiga gravitasi bumi. Anda harus belajar berjalan lagi. Masih ingin pindah ke planet merah? Pilihan terbaik adalah menunggu sampai koloni manusia pertama menuju ke sana untuk melakukan terraformasi pada planet ini, untuk menjadikannya seperti tempat asal mereka. Mereka akan mengimpor es amonia dari atmosfer planet lain untuk sedikit memanaskan Mars. Panasnya akan mengubah es kering di kutub utara Mars menjadi gas dan memberikan atmosfer pada planet ini. Masih sulit untuk bernapas bagi kami, tapi setidaknya itu cukup untuk menciptakan tekanan atmosfer sehingga Anda akhirnya bisa melepas pakaian antariksa Anda. Kemudian mereka akan mengambil air dari cadangan air es yang sangat besar yang tersimpan di bawah permukaan Mars. Uap air akan membuat atmosfer semakin tebal. Pada akhirnya, Anda akan melihat hujan dan salju turun di Mars. Dan mungkin setelah 1000 tahun, akan tersedia cukup oksigen bagi manusia untuk bernafas.
rekayasa ulang planet ini akan selesai. Apakah tinggal di Mars adalah sesuatu yang ingin Anda coba? Atau apakah Anda lebih suka melestarikan apa yang kita miliki di bumi ini?